kali ini akan menjabarkan perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Saya mulai dengan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dalam penggunaannya. Landasan teori dalam penelitian kualitatif biasanya digunakan untuk sebagai pemandu agar fokus penelitian tetap sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Menurut Saryono, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, untuk menemukan keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, dan diukur menggunakan penelitian kuantitatif. Dalam pengambilan data penelitian kualitatif, terdapat ada 4 cara. Yang pertama, wawancara. Yang kedua, observasi. Yang ketiga, FGD atau prompt group discuss. Yang keempat, studi dokumen. Wawancara adalah suatu teknik pengambilan data yang dimana kita langsung bertemu dengan narasumber dan informan untuk mencari tahu informasi yang nantinya akan mendukung penelitian kita. Observasi adalah teknik pengambilan data yang dimana kita turun langsung ke lapangan untuk mengamati dan menyelidiki agar mendapatkan fakta-fakta yang sebenarnya yang terjadi di lapangan. FGD adalah teknik pengambilan data yang hampir mirip dengan wawancara, tetapi narasumber dan informasinya terdiri dari lebih dari satu orang sehingga membuat grup dan membeberkan informasi satu sama lain. Studi dokumen merupakan teknik pengambilan data yang dimana kita harus mengambil data dari penelitian terdahulu dan dapat dijadikan referensi terhadap penelitian kita. Berikut ini saya tampilkan adalah contoh-contoh dari penelitian kualitatif yang sudah dibikin agar kalian dapat mengetahui. Saya akan menjelaskan tentang metode penelitian kualitatif. Di 3.1 dijelaskan bentuk penelitian yang digunakan oleh peneliti. Di 3.2 terdapat lokasi penelitian. 3.3 terdapat metode pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi dan teknik wawancara mendalam. Dijelaskan juga pada 3.5 informan yang penelitian yang menjadi narasumber untuk mendukung penelitian kualitatif tersebut. Dan juga disebutkan metode analisis data yang dilakukan. Lalu masuk ke bab 4, hasil penelitian kualitatif. Penelitian dalam 4.1 terdapat deskripsi penelitian. Ini adalah beberapa tabel tentang identitas responden. Dan ditampilkan juga hasil wawancara serta jawaban-jawaban oleh para informan ini. Sekian dari saya, ini adalah bentuk penelitian kualitatif yang saya dapat jelaskan secara singkat. Pasti banyak kurangnya, kalau mau tahu cari lebih di tempat lain, mungkin lebih banyak yang lebih detail. Setelah dari contoh-contoh metode penelitian kualitatif, kini saya akan membahas penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data numerik agar mendapatkan hasil yang objektif, lalu dari data-data tersebut diolah dengan aplikasi statistik. Fokus pada metode kuantitatif adalah mengumpulkan dataset dan melakukan generalisasi
terhadap fenomena khusus yang dialami oleh populasi. Tujuan dari penelitian kuantitatif adalah menghubungkan variabel dan populasi. Desain penelitian kuantitatif terdapat dua macam, yaitu eksperimental dan deskriptif. Desain metode kuantitatif deskriptif yaitu hanya dilakukan oleh sekali, sehingga data yang diuji itu hanya berlangsung sekali. Artinya, relasi yang diselidiki antar variabel hanya berlangsung sekali. Sedangkan studi eksperimental yaitu melihat hubungan variabel antara sebelum dan sesudah agar dapat melihat hubungan sebab akibat terhadap fenomena yang diteliti. Teknik pengambilan sampel dan populasi dalam penelitian kuantitatif. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu populasi dan apa itu sampel. Populasi adalah objek atau subjek pada suatu wilayah tertentu yang syarat-syaratnya sudah dipenuhi untuk dianalisa dalam penelitian kuantitatif. Sampel adalah bagian dari populasi serta dapat dijangkau dan juga memiliki karakteristik yang sama dengan populasi. Langkah-langkah menentukan sampel dapat dilihat dari karakteristik populasi dan memilih sampel pada penelitian kuantitatif antara lain sebagai berikut. Dapat 7 cara pengambilan sampling, yaitu pertama random sampling, yang kedua stratified sampling, yang ketiga cluster sampling, yang keempat kuota sampling, yang kelima adalah proportional sampling, yang keenam adalah area probability sampling, yang ketujuh adalah incidental sampling. Berikut ini akan saya tampilkan contoh dari penelitian kuantitatif dan saya akan menjelaskan. Kali ini saya akan menjelaskan bentuk metode penelitian kuantitatif. Bisa dilihat dari gambar 3.1, ada bentuk penelitian, 3.2 lokasi penelitian, dan 3.3 populasi dan sampel. Sebelumnya saya sudah jelaskan apa itu populasi, apa itu sampel. Dan di 3.4 ada definisi operasional. Definisi operasional itu yang menentukan apa variabel kita, apa yang menjadi variabel X dan apa yang menjadi variabel Y. Di 3.5 terdapat teknik pengumpulan data. Terdapat 2 data, yaitu data primer dan data sekunder. Di 3.6 terdapat teknik analisis data, ada metode uji instrumen, dan yang lain-lain. Masuk ke bab 4, hasil penelitian. Terdapat gambaran umum perusahaan. Lalu masuk ke penyajian data. Akan ditampilkannya identitas responden yang akan menjadi responden dari kuesioner untuk penelitian kuantitatif. Terdapat pembagian responden secara identitasnya masing-masing, seperti umur, gender, penghasilan, dan yang lain-lain. Hahaha. Di sini terdapat distribusi jawaban responden tentang pendapatan saya dapat membiayai kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Setelah responden menjawab semua kuesioner, akan diuji jawaban-jawaban dari responden tersebut melalui SPSS, yaitu aplikasi statistik. Terdapat berbagai macam uji seperti uji validitas, uji reliabilitas, dan yang lain-lain. Sekian dari contoh penelitian kuantitatif. Sekian dari
saya penjelasan antara perbedaan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Mohon maaf atas banyak kurangnya. Mohon diberikan saran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.